ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang. Baik, selamat pagi anak-anak, salam sehat selalu. Jumpa lagi dalam kelas IPS bersama saya, Ibu Erlinda Koten. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang kegiatan pokok ekonomi yang ketiga, yaitu kegiatan konsumsi atau consumption activity. Dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah mengamati video ini, diharapkan kalian dapat yang pertama, menjelaskan pengertian kegiatan konsumsi, yang kedua, mengidentifikasi 5 faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi, dan yang ketiga, mengidentifikasi dampak negatif perilaku konsumtif. Nah, sekarang kita akan lihat yang pertama itu tentang pengertian kegiatan konsumsi. Untuk memahami tentang pengertian kegiatan konsumsi, mari kita amati gambar berikut ini. Nah, ada 4 gambar yang akan kita lihat bersama. Gambar yang pertama itu tentang sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anak yang sedang menikmati makanan mereka atau makan bersama. Gambar yang kedua itu gambarnya tentang seorang anak yang sedang mengkonsumsi hamburger. Dan gambar yang ketiga itu adalah 3 orang anak yang sedang menikmati buku bacaan mereka atau sedang membaca cerita. Nah, gambar yang keempat adalah gambar seorang anak yang sedang memakai pakaian seragam untuk bersiap ke sekolah. Nah, dari 4 gambar yang sudah kita amati bersama tadi, kita dapat menyimpulkan pengertian kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan barang atau jasa baik sekaligus ataupun berangsur-angsur untuk memenuhi kebutuhan. Nah, dari contoh gambar yang tadi, kegiatan mengkonsumsi barang yang dilakukan secara sekaligus, itu contohnya adalah keluarga yang sedang makan bersama ataupun anak yang sedang menikmati hamburgernya. Kenapa dikatakan sekaligus? Karena manfaat atau nilai guna dari barang yang mereka konsumsi itu langsung habis dalam sekali kegiatan konsumsi. Contohnya makanan atau hamburger. Nah, contoh kegiatan mengkonsumsi yang dilakukan secara berangsur-angsur itu contohnya adalah kegiatan membaca buku yang dilakukan oleh 3 orang anak tadi, ataupun kegiatan memakai pakaian seragam yang dilakukan oleh anak yang sedang bersiap untuk pergi ke sekolah. Kenapa dikatakan berangsur-angsur? Karena manfaat atau nilai guna dari barang yang mereka gunakan atau mereka konsumsi itu bisa dinikmati secara berulang-ulang. Jadi tidak langsung sekali habis dalam satu kegiatan konsumsi. Nah, Bu harap dari penjelasan ini kalian sudah bisa memahami tentang pengertian kegiatan konsumsi. Berikutnya kita lihat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi seseorang. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi konsumsi seseorang. Nah, dalam video kali ini, Ibu akan menampilkan 5 faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi seseorang. Mari kita lihat bersama apa-apa saja faktor-faktor tersebut. Faktor yang pertama adalah tingkat pendapatan atau penghasilan. Penghasilan berpengaruh besar terhadap tingkat konsumsi seseorang. Semakin besar penghasilan seseorang, maka orang tersebut akan mengkonsumsi lebih banyak barang atau jasa. Begitu juga sebaliknya, jika penghasilannya semakin kecil, maka konsumsinya juga akan semakin sedikit. Nah, mari kita lihat contoh berikut. Nah, ini adalah daftar pendapatan dan konsumsi yang dilakukan oleh 3 keluarga, yaitu Pak Mangku, Pak Broto, dan Bu Maria. Silakan kalian amati.
Nah, dari 3 keluarga ini yang memiliki pendapatan paling besar adalah keluarga Bu Maria, yaitu 4 juta rupiah dalam 1 bulan. Nah, karena dia memiliki tingkat pendapatan yang paling besar, dia juga memiliki tingkat konsumsi yang paling besar di antara keluarga-keluarga yang lain, yaitu 2.500.000 per bulan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan atau penghasilan sangat mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Faktor yang kedua yang mempengaruhi tingkat konsumsi juga adalah jenis kelamin. Nah, kebutuhan barang atau jasa antara pria dan wanita tentunya sangat berbeda. Nah, hal ini tentu saja akan mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Mari kita lihat contoh berikut. Nah, ini contoh gambar gaya berbusana pria. Bagaimana dengan gaya berbusana wanita? Tentunya sangat berbeda. Berarti di sini menunjukkan bahwa jenis kelamin sangat mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Pria membutuhkan pakaian yang berbeda dibandingkan dengan wanita. Nah, faktor yang ketiga yang juga mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang itu adalah harga barang dan jasa. Nah, harga barang dan jasa ini sangat mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Semakin tinggi harga barang atau jasa, maka kemampuan membeli dari setiap orang itu pasti akan menurun karena harganya semakin mahal. Dengan demikian, maka tingkat konsumsinya juga akan menurun. Sebaliknya, apabila harga barang atau jasa itu sedang mengalami penurunan atau sedang murah, maka kemampuan membeli orang juga akan meningkat. Dengan demikian, tingkat konsumsinya pasti meningkat. Nah, ini contohnya. Warga Inggris ramai-ramai berburu diskon di Boxing Day. Demi mendapatkan barang yang mereka inginkan, pembeli rela berdesak-desakan selama berbelanja. Nah, jadi kita lihat bersama contoh lain, misalnya ketika hari raya itu di toko-toko besar atau di pusat perbelanjaan besar itu pasti diadakan diskon. Nah, ketika ada diskon atau ketika harga barangnya murah, maka pasti akan ramai dikunjungi oleh pembeli. Orang akan ramai-ramai datang untuk berbelanja kebutuhan mereka karena harganya sedang murah. Nah, itu faktor yang ketiga. Faktor yang keempat yang juga mempengaruhi konsumsi adalah selera. Nah, selera ini sangat mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Ya, misalnya dalam contoh di gambar, seorang anak yang bernama Gia, dia suka makan nasi goreng. Maka dia lebih senang mengkonsumsi nasi goreng. Sedangkan kakaknya lebih berselera terhadap bakso atau lebih suka makan bakso. Nah, ini yang menunjukkan bahwa selera itu mempengaruhi konsumsi seseorang. Jadi selera setiap orang itu berbeda-beda, tidak sama. Bagaimana dengan kalian? Selera kalian bagaimana? Suka makan apa? Tentunya selera kalian pasti tidak sama dengan teman kalian. Pastinya berbeda-beda. Baik dalam hal makanan, makanan kesukaan, ataupun gaya berbusana, pastilah berbeda-beda sesuai dengan selera masing-masing. Faktor yang kelima yang mempengaruhi tingkat konsumsi atau faktor yang terakhir yang kita bahas dalam video ini adalah adat istiadat. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia itu memiliki beragam-ragam suku bangsa. Karena itu kita memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Dengan adanya beragam suku bangsa, otomatis ada juga beragam adat istiadat dan budaya yang ada di Indonesia. Nah, adat istiadat ini tentunya sangat-sangat mempengaruhi tingkat konsumsi dari masyarakat Indonesia. Nah, contohnya di sini, dalam setiap acara adat di NTT, makan sirip pinang adalah salah satu ritual yang selalu dilakukan oleh masyarakat NTT. Berbeda dengan suku-suku yang lain.
atau budaya-budaya di daerah lain, ada ritual-ritual yang lain, ya. Jadi tidak sama. Dengan demikian menyebabkan perbedaan tingkat konsumsi dari masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, selain ritual makan sirip pinang, kita juga bisa lihat dalam hal pakaian adat atau berbusana adat. Nah, tentunya setiap daerah memiliki pakaian adatnya masing-masing. Dengan demikian, adat istiadat sangat mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Nah, bagaimana? Apakah sampai di sini kalian sudah bisa memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang? Kita ulang lagi ya. Berarti ada 5 faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Yang pertama tadi adalah tingkat pendapatan atau penghasilan. Yang kedua, jenis kelamin. Yang ketiga, selera. Yang keempat, harga barang atau jasa. Dan yang kelima, adat istiadat. Harap diingat dengan baik ya. Nah, sekarang kita akan lihat tentang perilaku konsumtif. Apa itu perilaku konsumtif? Apakah kalian pernah mendengar istilah perilaku konsumtif? Nah, dalam ilmu ekonomi, terutama dalam kegiatan konsumsi, ada yang namanya perilaku konsumtif. Nah, supaya kalian bisa memahami dengan lebih jelas apa itu perilaku konsumtif, mari kita lihat sebuah video ini secara bersama-sama. Tolong diperhatikan dengan baik dan dilihat kira-kira apa pengertian dari perilaku konsumtif. Nah, bagaimana setelah kalian melihat video yang tadi, apakah kalian sudah bisa memahami apa itu perilaku konsumtif? Nah, berdasarkan video yang tadi kita sudah lihat bersama, kita dapat menyimpulkan bahwa perilaku konsumtif adalah tindakan mengkonsumsi yang didasarkan pada keinginan saja, atau perilaku konsumsi yang berlebihan yang hanya mengikuti keinginan, gaya hidup, ataupun pengaruh media sosial. Nah, Ibu harap kalian tidak pernah melakukan yang namanya kegiatan perilaku konsumtif. Ya, apalagi zaman sekarang pengaruh media sosial itu sangat kuat. Kita lihat banyak sekali iklan-iklan menarik yang ada di internet. Jangan sampai kita terpengaruh dengan iklan-iklan tersebut karena terlihat menarik, gambarnya menarik, maka barang yang tidak kita butuhkan pun bisa kita beli. Ya. Jadi bukan disesuaikan dengan kebutuhan, tetapi disesuaikan dengan keinginan kita. Ataupun kita mengikuti gaya hidup agar terlihat lebih terlihat lebih keren. Nah, jadi seperti yang video tadi sudah kalian saksikan bersama,
Jika kita mengikuti gaya hidup, maka ibaratnya seperti minum air laut. Kita akan merasa haus terus. Jadi tidak akan pernah terpuaskan. Keinginan kita akan ada dan ada lagi. Kita tidak pernah merasa cukup dalam hidup kita. Nah, mengapa perilaku konsumtif itu harus kita hindari dalam kehidupan kita? Karena ada dampak negatifnya terhadap kehidupan kita. Yang pertama, tidak ada tabungan. Nah, karena semua uang yang kita miliki itu kita gunakan untuk membeli barang-barang yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan. Yang kedua, dengan begitu maka kita akan hidup boros. Dan jika hidup boros, otomatis suatu saat kita akan terjebak hutang piutang, ya. Karena tidak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan kita, maka kita akan meminjam uang kepada orang lain. Akhirnya terjebak hutang piutang. Bagaimana cara kita menghindari perilaku konsumtif? Nah, di sini ada beberapa cara. Sesuai dengan video yang tadi sudah kita lihat bersama. Yang pertama itu mengutamakan pemenuhan kebutuhan, bukan keinginan. Ya, jadi ketika kita kemana-mana, bawalah uang cash secukupnya, jangan berlebihan. Yang kedua, membuat skala prioritas kebutuhan. Apa itu skala prioritas kebutuhan? Skala prioritas kebutuhan adalah daftar yang memuat kebutuhan kita, bukan keinginan. Jadi ya daftar yang memuat kebutuhan kita mulai dari yang paling penting. Sehingga kita berbelanja, kita bisa berpatokan atau berpedoman pada daftar yang sudah kita buat. Dan yang ketiga, menabunglah terlebih dahulu. Ketika kita memperoleh pendapatan atau pengeluaran, maka sebaiknya hal pertama yang kita lakukan adalah menyisihkan penghasilan atau pendapatan kita itu untuk tabungan terlebih dahulu, baru kemudian kita berbelanja. Nah, demikian materi tentang perilaku konsumtif. Ibu harapkan kalian bisa mengingatnya dengan baik. Baik, demikian materi kita tentang kegiatan konsumsi. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa dijadikan sebagai bahan referensi untuk kalian belajar di rumah. Harapan ibu semoga kita semua selalu sehat dan jangan lupa tetap menjalankan protokol kesehatan yang disarankan oleh pemerintah, yaitu dengan melakukan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker sehingga kita bisa terhindar dari virus corona. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua.